dari Agustinus Lapindik Mamasa. Shalom Pak Pendeta, Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya, dalam Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Persoalannya adalah apa dan di mana batas sembarangan itu? Tadi kami sempat diskusi bentar sama Ellen. Jadi bagaimana sebelum Pendeta Sabuin menanggapi, kami mencoba sharing bagaimana kami mengimplementasikan ayat ini gitu. Daripada Pendeta Sabuin tanya langsung ke kita kan. Jadi menyerahkan diri dulu. Ini kan ayat yang biasa yang dalam kehidupan sehari-hari, bahkan salah satu dari 10 hukum. Bagaimana kita kata sembarangan itu lebih ke penempatan yang tidak tepat, seperti itu yang menurut saya penempatan yang tidak tepat. Artinya kalau kita berbicara kalau saya manggil Ellen ketika saya berbicara dengan Ellen gitu kan, atau ketika saya mendiskusikan, saya bercerita tentang Ellen gitu saya sebut namanya. Mungkin dalam hal ini juga kalau saya berbicara dengan Tuhan, berdoa, atau saya menceritakan tentang Tuhan, itu saya menyebut nama Tuhan. Tapi untuk hal yang mungkin nggak ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita ya sembarang sebut aja seperti itu. Kalau Ellen gimana, Ellen? Sebenarnya Kak Jeffrey udah rangkup sih semua. Cuman kan memang ya biasanya anak-anak muda sekarang nih, kan contoh nih karena kita bahas pertanyaan nih. Oh my God, nah itu kan sebenarnya nggak perlu harus diungkapkan ekspresi kan ekspresinya mungkin bisa ekspresi terkejut kan biasa kan kayak gitu kan. Jadi ya mungkin Pendeta boleh meluruskan pandangan ini. Bukan masalah meluruskan, tapi saya mau tanya berapa menit lagi waktu kita? Sekitar 8 menit Pendeta. 8 menit ya? Iya. Kalau begitu kita akan jawab tapi tidak tuntas, lalu kemudian kita lanjutkan jawabannya pada tajam yang berikut ya. Iya Pendeta, betul. Boleh begitu ya? Boleh. Setidaknya kita buat ngegantung dulu biar penonton. Iya, biar penonton nonton lagi sambungannya di episode depan. Ya bukan karena supaya ditonton lagi, tapi karena waktunya itu maksudnya, bukan sengaja mau dipotong. Jadi begini. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kata sia-sia itu sangat tepat, atau dengan sembarangan. Bagaimana kita bisa melihat implementasi dari perintah Tuhan, perintah yang ketiga dari 10 perintah Tuhan ini? Coba kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai contoh. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Menurut ayat ini ya, karena mereka menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, melakukan sesuatu demi namanya, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi mereka berseru, seakan-akan mereka berseru kepada Tuhan yang mereka sembah, tetapi mereka tidak mau melakukan kehendak dari Dia yang kepada siapa mereka berseru dan menyebut namanya. Pertimbangkan tentang hal itu. Mungkin yang kedua, ini yang terakhir, ada beberapa lagi yang kita akan sambung, khususnya dalam doa ya. Nanti mungkin kita yang berikut kita akan coba melihat bagaimana di dalam doa.
Tapi coba kita lihat ayat yang lain tentang implementasi atau makna dari perintah yang ketiga dari 10 perintah Allah ini. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5. Jeffrey, boleh buka Pengkhotbah pasal yang ke-5. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Sampai 5 lah, sampai 5. Oke, sampai 5. Kalau engkau Ya. bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, katanya. Dengan cara apa? Dengan bernasar dan berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberkati aku, maka aku akan memberikan sekian kepadamu, atau memberikan 3 bulan gaji. Setelah Tuhan berkati, lalu dia hanya bawa sedikit kepada Tuhan, tidak seperti yang ia janjikan dan bernasar kepada Tuhan. Lalu dia katakan kepada hamba Tuhan atau kepada pendeta, aduh pendeta, waktu itu saya kilaf, katanya. Saya terdorong emosi dan lain. Makanya di dalam ayat yang ke-4 dikatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Bernasar artinya membuat janji dengan Tuhan. Dan kita akan melakukan sesuatu jikalau Tuhan melakukan sesuatu bagi kita seperti apa yang kita minta. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Tolong Jeffrey yang baca ini. Mazmur 66, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Ya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Nah, pada waktu kita susah, biasakan mulut kita mau mengucapkan janji. Ayat 14. Ya. Diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Tuhan, sekiranya engkau memberkati usaha ini, sekiranya engkau membawa jalan keluar dari persoalan ini, sekiranya, banyak sekali sekiranya. Lalu kita tambahkan dengan maka. Mulai kita sebutkan janji-janji kita. Daud juga mempunyai nasar kepada Tuhan. Bernasar dia. Pada saat dia mengalami kesusahan, mungkin pada waktu ia dikejar oleh Saul dan lain sebagainya, dia berjanji kepada Tuhan, jikalau engkau meluputkan aku akan melakukan ini. Dan di dalam ayat ini dia katakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu, membawa korban-korban bakaran, aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Jadi jangan kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, dengan mengumbar janji, mengumbar janji terhadap Tuhan pada saat kita lagi membutuhkan sesuatu. Tapi setelah itu kita anggap semua berlalu saja dan kita tidak memenuhi apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Itu ada kaitannya dengan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, dengan sembarangan. Mungkin ada beberapa keterangan lain lagi, tapi kita akan bahas itu di episode tajam yang berikutnya.